Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan fitur baru dari Sunar Superseed ya. Jadi, saya tambahkan mengenai data brokermologi ya, atau data broker ya. Sebentar saya sharekan dulu untuk Excel worksheet-nya. Jadi bagi yang belum tahu Sunar Superseed ya, Anda bisa download di grup private Telegram. Jadi Anda tinggal request saja untuk masuk ke grup private. Ini banyak fungsinya ya. Jadi bentuknya itu Excel worksheet atau sekarang namanya aplikasinya Microsoft 365 ya. Jadi saya nggak bahas yang lain-lainnya karena sudah pernah saya bahas. Untuk manualnya, petunjuknya itu ada di grup Sunar Sam Learning ya. Jadi grup Telegram yang private khusus bagi mereka yang benar-benar tertarik untuk menggunakan screening tools ini ya. Jadi em, untuk broker ini data ada tiga em, tab ya, worksheet tab ya. Yang pertama adalah total broker. Jadi di sini ada kode brokernya atau sekuritasnya ya. Kemudian nama sekuritasnya, buy-nya berapa, sell-nya berapa, totalnya buy dan sell-nya berapa ya, seperti itu. Jadi contohnya ini sudah diurutkan berdasarkan transaksi buy dan sell yang terbesar. Contohnya yang terbesar adalah AK, kemudian disusul oleh CC, YP, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kegunaannya untuk apa? Memang saya pernah sebutkan sebelumnya. Jadi untuk broker itu jangan dijadikan sebagai acuan utama untuk beli saham ya. Dalam arti misalnya dulu YP ya terkenal nomor satu seringkali ya untuk broker yang retail ya. Jadi kalau retail borong ya, nah kemungkinan besar harga akan naik ya seperti itu ya. Apalagi kalau sudah mulai naik ya, seperti itu ya. Nah, atau biasanya lagi turun-turun seperti BBRI ya itu retail borong terus ya untuk saham BBRI ya seperti itu ya. Nah, kenapa jangan jadikan acuan utama? Karena mengenai broker itu misalnya saya ya beli atau borong BBRI di YP ya seperti itu. Bisa saja setelah saya beli ya BBRI ya, setelah done ya, kemudian bisa saya pindahkan ke broker lain, misalnya ke broker CP dan kemudian saya jual di broker CP. Padahal orangnya atau investornya yang sama ya seperti itu ya. Jadi bisa dipermainkan dalam arti saya cuma transfer sahamnya aja nanti saya jualan di CP, saya borong lagi di YP jadi kesannya saya akumulasi atau borong BBRI ya seperti itu ya. Misalnya kalau saya punya uang banyak ya seperti itu ya, yang bisa borong banyak ya. Kalau misalnya nggak seberapa nilainya ya biasanya nggak signifikan ya seperti itu ya. Nah, kenapa saya tambahkan untuk kelengkapan aja, kemudian ada beberapa filter yang juga mungkin dapat membantu untuk mempertimbangkan eh, jumlah pembelian kita ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu saham ada beberapa broker yang net buy-nya besar ya dan harganya mulai naik ya kemungkinan push-nya lumayan ya seperti itu ya. Hanya itu aja sih indikatornya. Nah, ini contohnya nah, setelah total broker kemudian ada lagi yang namanya broker pivot. Jadi broker pivot ini Anda tinggal select broker yang mana aja yang Anda mau cek ya. Misalnya Anda mau cek broker YP. Ya, Anda cek aja broker YP. Jadi ini adalah semua saham yang broker YP ya. Buy-nya berapa, sell-nya berapa, average-nya berapa juga ada, kemudian net value-nya berapa. Jadi kita bisa tahu di sini buy dan sell-nya net value-nya untuk broker YP. Anda bisa tambahkan juga untuk broker yang lainnya kalau mau membandingkan, Anda bisa tampilkan lagi untuk CP misalnya. Ya, tinggal add current selection to filter. Jadi nanti ada eh, dua broker yang di sini ya, yang kita bandingkan atau sekuritas ya. Jadi istilahnya broker atau sekuritas. Nah, di sini Anda bisa kolaps di sini. Nah, ini bisa kita lihat untuk CP dan YP ya seperti itu ya. Dan ini net value dari transaksinya. Jadi eh, buy-nya berapa, average-nya berapa, sell-nya berapa seperti itu ya. Jadi kalau semua saham sih irrelevan ya. Jadi kalau kita lihat di sahamnya barusan tahu ya, misalnya Ali, eh, rata-rata pembeliannya di broker CP itu 6.780, jualnya di 6.775, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada beberapa saham yang banyak banget ya seperti itu ya. Jadi ini untuk broker pivotnya. Kalau sudah selesai, pilih Anda bisa select all kalau mau lihat semuanya. Ini memang panjang banget ya. Gitu ya. Jadi filenya memang dari sekitar 5 mega akhirnya bertambah sampai 8,8 mega, hampir 9 mega ya seperti itu ya. Nah, tapi kesaksian di grup katanya sih nggak lemot ya seperti itu ya.
Jadi Anda bisa buka sendiri di HP Anda atau di tab atau di eh, eh, PC atau di Mac, terserah ya. Karena Microsoft 365 itu hampir tersedia di semuanya ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang em, berikutnya broker filter. Jadi broker filter ini ada dua pilihan. Jadi Anda berdasarkan sahamnya. Jadi Anda tinggal input sahamnya, nanti ada grafiknya di sini dua ini ya. Eh, yang mana kemudian berdasarkan brokernya. Jadi kalau kita lihat misalnya saham BBNI itu yang net buy terbesar di broker apa aja. Terus kita lihat di sini AK, YP, CC ya di sini ya. Nah, kemudian yang garis sini itu adalah kurang lebih harga pembeliannya. Eh, by average-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini untuk BBNI juga ini kalau kita lihat buy dan sell-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat broker AK ini dia buy-nya lebih besar daripada sell-nya ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat harga sell average-nya lebih tinggi daripada buy-nya, seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang kuning ini, yang line graph ini untuk sell-nya, yang abu-abu ini untuk buy average-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa ketik saham lainnya juga. Nah, ini tujuannya untuk apa sih Pak Sunar? Contohnya misalnya, kalau ada satu saham seperti em, Indofood ya. Nah, ini kalau kita lihat akumulasi paling besar kan di broker ZP ya. Jadi kita tinggal lihat aja dalam beberapa hari atau beberapa minggu kemudian kalau misalnya set P masih buy terus ya, nah seperti itu ya. Nah, kemungkinan ya dia akumulasi terbanyak ya kita tinggal lihat aja set P ya seperti itu. Nah, kalau dia buang barang ya, ya kemungkinan harganya akan turun ya seperti itu karena dia borongnya paling banyak. Tapi juga nggak tentu ya seperti di awal saya sebutkan bisa saja ada bandar itu yang iseng dia belinya di set P kemudian dia pindahkan ke sekuritas lain dia jual di sekuritas lain dia masih borong lagi di set P padahal dia sudah jual di sekuritas lain ya bisa aja ya seperti itu ya. Jadi bukan acuan yang mutlak. Tetapi ini bisa kita pakai acuan ya seperti ini ya. Jadi kalau ada saham seperti INDF kemudian seperti BBRI. Nah, prefernya kita buy yang mana? Kalau kita lihat dari net buy, itu broker yang buy itu kan lebih banyak ya daripada INDF. INDF ini kan kalau kita lihat kan yang borong hanya satu, yang paling banyak ya. Kemudian dua dan tiga ini nggak seberapa banyak sih. Dijumlahkan nggak sampai eh, nggak lebih dari setengahnya ya. Ini mungkin nggak sampai setengahnya dari ZP yang borong ini ya. Nah, kalau BBRI kalau kita perhatikan ini yang akumulasi net buy banyak. Ya, seperti itu ya. Jadi ini terjabarkan di sini paling banyak ZP, kemudian diikuti YP, sebelumnya si YP yang banyak ya, kemudian LG dan seterusnya. Dan ini kita bisa lihat buy dan sell-nya. Jadi kalau kita lihat walaupun transaksinya lumayan besar seperti YU, tapi dia sell-nya juga lumayan besar ya, walaupun masih net buy ya seperti itu. Dan ini juga ada datanya sell-nya berapa, average-nya di atas ya, ini buy-nya di bawah. Nah, yang bawah ini untuk yang buy broker. Jadi ini kan ada dua ya. Yang satu buy stock ya, kita tinggal inputkan kodenya. Kemudian buy broker. Misalnya kita mau lihat broker CP ya, sama saham apa saja yang di broker CP itu net buy ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggal lihat klik ini no ya, karena kita bukan buy stock, buy broker ya. Jadi dia langsung pilih ke yang brokernya ini yang kita input di sini CP. Nah, di sini di bagian bawah ya, yang dua cat ini sudah nggak relevan lagi, ya, karena kita pilihnya bagi buy stocknya no ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat buy dan sell-nya untuk saham-sahamnya ya, nah, kita lihat di sini net buy terbesar masih BBRI ya, nah, betul seperti itu. Kemudian disusul oleh PANI, BBCA, BMRI dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini fungsinya seperti ini juga. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada datanya. Jadi kalau mau lihat saham apa lagi misalnya ini kan cuma em, sekitar 10 saham ya yang di grafik ya kalau lebih dari 10 saham ya Anda bisa lihat aja BSML, BDKR gitu. Nah, keuntungan lainnya Anda juga bisa lihat frekuensinya ya, buy dan sell frekuensinya ya. Jadi umumnya semakin kecil frekuensinya kalau transaksinya semakin besar berarti itu secara nggak langsung menunjukkan keseriusan untuk borong sahamnya tersebut ya seperti itu ya. Jadi semakin kecil frekuensinya, kemudian transaksinya semakin besar, ya umumnya eh, benar-benar ada akumulasi. Tapi kalau frekuensinya besar, transaksinya besar ya berarti mungkin hanya trading aja, oper-operan ya seperti itu. Ya. Bisa aja dalam satu sekuritas atau kita lihat pasar nego juga ada ya seperti itu ya. Jadi ini juga ada pasar nego juga seperti itu. Dan kalau kita lihat terakhir memang di data broker ini
kita bisa lihat misalnya ya broker yang paling top ini kan ada 5 ya, AK, CC, P ya. Jadi kita bisa lihat aja saham apa saja sih yang paling banyak diborong oleh broker tersebut ya. Jadi kita kita tinggal ketika di sini AK ya. Eh, Nah, kalau kita di sini net net value terbesar BBNI, BBCA, TPIA, Java ya. Nah, kalau kita lihat kan Java kan naik. Nah, kemudian kita cek aja. Maaf. Java kan naik kan karena sentimen laporan keuangannya bagus ya, pertumbuhannya EPS-nya juga luar biasa ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ganti kata ganti, jangan lupa diganti ke yes ya, karena kita mau cek stok individualnya. Jadi di broker AK, kalau kita lihat broker Java ini, eh, ini ini sudah nggak relevan ya, karena kita buy stock ya, bukan buy broker ya, sorry. Ini buy stock, jadi kita lihat Java di sini. Kalau kita lihat yang paling banyak akumulasi di sini adalah AK dan CC, kemudian disusul oleh AZ, ZIU kurang lebih sama ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat average-nya sekitar 1780 sampai 1810-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih range-nya untuk Java ya. Jadi em, ini lumayan lah ya. Ada dua broker besar yang akumulasi juga lumayan banyak. Nah, kemudian yang tadi kalau kita lihat dari total broker disusul oleh CC. Jadi broker CC itu borong apa saja sih? Jangan lupa diganti by stoknya no ya kalau kita lihat brokernya ya. Jadi ini nanti CC semua brokernya. Nah, kita bisa lihat ini sudah nggak relevan lagi ya karena kita lihatnya by broker CC. Jadi kita bisa tahu sama apa yang paling banyak dibeli ya seperti itu ya. Nah, untuk broker CC. Dan kalau kita lihat di sini BBRI memang buy-nya banyak, tapi dia sell-nya juga banyak. Sehingga kalau net buy dia masih lebih kecil daripada BBCA ya, karena totalnya buy-nya dikurangi sell-nya. Ini dibandingkan BBCA kan walaupun buy-nya nggak sebesar BBRI di CC, tapi kan dia sell-nya jauh lebih kecil daripada sell-nya BBRI di CC ya, seperti itu. Jadi misalnya net buy-nya BBCA masih lebih besar. Jadi kita kita lihat sini kita bisa tahu ya saham-sahamnya apa saja yang eh, diborong atau akumulasi oleh CC. Nah, seperti itu ya. Jadi ini hanya data tambahan aja ya. Tetap penggunaannya saya masih sering pakai yang main screener ini. Kemudian saya juga sering pakai juga untuk saham-saham yang multi bagger yang lebih dari 100% itu bisa lihat di COMP OHLC di sini ya, COM OHLC. Oh. Prinsipnya adalah higher low, higher high. Sudah pernah saya bahas juga tutorialnya ada eh, di grup juga ya seperti itu. Jadi memang mungkin bagi pemula itu Sunar Superseed banyak banget ya bingung ya. Tapi kalau Anda pelan-pelan belajar Anda pasti suka banget karena di sini lengkap. Anda mau filter berdasarkan buy on weakness bisa, kemudian buy high sell higher juga bisa, cari saham multi bagger juga bisa, terus kemudian untuk saham seasonality juga bisa. Di sini ya seasonality saham-saham apa yang secara statistik dia naik di bulan tertentu, kemudian dia Anda bisa filter berdasarkan foreign atau asing ya seperti ini ya. Ini ada asing di sebelah kanan IBSF ini untuk asing ya sudah pernah saya sebutkan juga. Kemudian kita bisa membandingkan sahamnya ya. Ini langsung bisa bandingkan 6 saham langsung ya. Jadi kita nggak perlu cek satu persatu. Anda tinggal tulis di watchlistnya. Anda bisa lihat saham-sahamnya. Kemudian ada juga indikator yang paling powerful juga Sunar Superseed score-nya. Jadi kalau Sunar Superseed score-nya itu sell, ya Anda mungkin bisa kurangi posisi. Tapi Sunar Superseed score itu bukan acuan yang mutlak ya. Sudah saya sebutkan. Biasanya paling penting adalah lihat dari balon performance-nya ini ya. Seperti itu ya. Jadi apakah balonnya itu kempes atau enggaknya. Ini sudah pernah saya bahas juga di grup. Kemudian juga lengkap ada grafiknya. Nah, grafiknya di sini untuk chartnya. Anda bisa lihat saham-sahamnya yang ada di watchlist-nya. Jadi Anda tulis di watchlist-nya sama apa aja di sini ya. Anda ketik di sini. Kemudian Anda tinggal pilih aja watchlist yang mana. Nah, Anda bisa langsung lihat chartnya langsung. 6 chart langsung sekaligus ya. Seperti itu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat. Ini juga ada garis-garisnya. Kira-kira acuan support resistance di mana enak ya. Jadi Anda tinggal lihat aja. Nah, untuk menggunakan chart ini aplikasi Microsoft 365 atau Microsoft Excel harus yang terbaru ya. Harus versi minimal Desember 2022. Kalau Anda punya di bawah Desember 2022, Anda nggak bisa lihat untuk update grafiknya. Kalau Anda rubah watchlistnya seperti itu ya. Dan kemudian kalau misalnya filter yang lebih canggih lagi itu time machine. Kita bisa kembali ke masa lalu ya. Misalnya ini kita bisa specify kemarin kan tanggal 29 Oktober ya. Ya, kita bisa specify low highs-nya mulai dari start date-nya sampai
end date-nya kemarin ya. Karena pada saat saya bahas ini tanggal 30 Oktober pagi, jadi Anda bisa tahu change-nya itu perubahannya seberapa jauh ya. Seperti itu ya. Contohnya untuk BBRI ini yang paling terpukul mendalam ya di antara semua perbankan. Kalau kita lihat dari change-nya dari 4 Maret sampai 29 Oktober itu minusnya em, sekitar minus 22,31% ya. Seperti itu ya. Jadi dibandingkan dengan em, yang lain-lainnya Big Bang itu yang paling kuat masih tetap BBCA nomor satu. Yang kedua yang paling kuat adalah Bank Mandiri ya. Kemudian disusul oleh BBNI ya. Jadi yang paling parah itu memang BBRI karena adanya kekecewaan mungkin terhadap kinerja yang di bawah ekspektasi ya. Walaupun sebenarnya dia sudah mulai bagus ya untuk BBRI ya. Dia masih memang struggling dengan kredit macetnya juga lumayan banyak, masih cenderung memperbaiki kualitas asetnya. Ya saya rasa sih 1 2 tahun ke depannya harusnya lumayan bagus ya seperti itu ya untuk BBRI. Kemudian kalau kita lihat di sini kita bisa lihat jenis perubahan volumenya apakah masih ramai atau tiba-tiba sepi ya seperti itu. Kalau misalnya sepi tapi harganya sideways di bawah ya, yaitu kesempatan untuk akumulasi atau buy ya kurang lebih seperti itu ya. Selama dia nggak tembus lower low lagi ya, kita bisa mulai nyicil buy. Ya kita lihat volumenya kalau misalnya masih di bawah, volumenya masih sepi ya atau menurun, harganya nggak naik dan juga nggak turun, biasanya kemungkinan ada kesempatan untuk akumulasi ya kurang lebih seperti itu. Ini bisa Anda rubah statistiknya juga mau 1 tahun atau 2 tahun. Maksimum di sini adalah maaf maksimum adalah 300 hari trading ya, nggak sampai 2 tahun atau 3 tahun ya. Karena saya batasi maksimum, karena kalau lebih dari itu nanti performanya lemot ya, 300 candle ya seperti itu ya. Jadi lebih dari 1 tahun lah. 1 tahun itu kurang lebih sekitar 240 candlean ya seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu juga. Anda bisa cek secara fundamental ya, seperti itu ya. Change-nya, kemudian dividennya berapa, payout rasionya, dividen yield-nya, kemudian pertumbuhannya, valuasinya. Nah, ini eh, lumayan lengkap ya di sini ya. Jadi ini saya bagikan free. Anda bisa join Sunar Sam Learning ya untuk dapatkan filenya. Dia Anda tinggal download aja. Em, jangan dikasihkan ke orang lain ya. Kalau misalnya dia nggak tahu, mudah-mudahan juga jangan disalahgunakan. Terus ini ada juga yang filter yang paling powerful juga saya tambahkan untuk yang suka pakai trading pakai margin ya. Ini RRR juga sudah saya tambahkan. Saya sudah bahas juga di grup ya. Jadi kalau yang suka pakai rekening margin ini salah satu filter yang paling bermanfaat ya kalau saya bilang ya seperti itu ya. Karena Anda bisa tahu kira-kira ukur risk reward rasionya Anda bisa ukur dari yang saya kasih aksiran di sini ya. Yang tanda merah-merah ini. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.